Sementara itu, Wakil Menteri UMKM mendukung 100% upaya kemitraan kolektif dari Kementerian Investasi dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berdaya saing dan naik kelas. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menilai kemitraan UMKM dengan usaha besar sangat positif bagi kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jangkauan pasar industri UMKM akan semakin luas dan berkembang pesat. Untuk itu, dalam mengedepankan UMKM di tanah air, pihaknya akan memprioritaskan pelaku UMKM dengan memberikan berbagai akses kemudahan pasar dan pembiayaan. Hal ini agar pelaku UMKM bisa berusaha dan berkontribusi bagi perekonomian daerah maupun nasional. Dalam rangka menaik kelaskan UMKM, yang pertama adalah masalah legalitas, yaitu sudah salah satunya dengan NIB. Yang kedua masalah kemitraan. Karena kemitraan ini penting untuk mengangkat dan menaik kelaskan UMKM itu jelas harus ada kemitraan dengan pengusaha besar. Nah, ini yang kami berterima kasih Pak Ruslan. Kemudian pesan dari Pak Ruslan tadi bahwa program ini agar UMKM juga bersiap. Nah, memang kami sadari bahwa dari 63 juta ya itu pengusaha UMKM, memang diantaranya seperti data Pak Rosan tadi banyak yang belum ber-NIB. Nah, prosesnya adalah kita mendorong usaha mikro ini untuk kita dorong ke usaha kecil. Nah, salah satunya itu. Ditjen Bea Cukai memastikan akan mendorong perbaikan sistem logistik nasional dengan menggunakan pendekatan teknologi yang tepat. Saat ini Bea Cukai telah mulai menerapkan teknologi AI dalam custom clearance, prosesnya keluarnya peti kemas di pelabuhan. Upaya pemerintah dalam mendorong efisiensi biaya logistik nasional terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Dalam musyawarah wilayah DPW Alfi Jakarta, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai Rudi Rahmadi menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong ekosistem logistik nasional untuk lebih efisien. Untuk itu, Rudi mengajak kolaborasi kementerian lembaga bersama swasta dan akademisi dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional. Salah satu cara yang telah dikembangkan Bea Cukai adalah melalui penggunaan teknologi. Harapannya solusi bagi sistem pelayanan logistik akan lebih cepat dan tepat. Kemudian fitur-fitur pintar seperti artificial intelligence di beberapa titik layanan penumpang dan barang juga sudah mulai kita masukkan di situ. Contohnya untuk HICO scan, itu juga sudah mulai kita tanamkan fitur-fitur pintar artificial intelligence untuk membantu petugas melokalisir atau mendeteksi barang-barang yang menjadi atensi. Nah, karena sekarang bisa dibantu oleh teknologi, harapannya prosesnya menjadi lebih cepat. Kalau lebih cepat, tentunya juga akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Selain itu, Kepabeanan dan Cukai DJBC juga menerapkan terobosan custom clearance dengan sistem CISA 4.0 dengan fitur artificial intelligence di beberapa titik layanan penumpang dan barang, sehingga proses clearance peti kemas melalui sistem HICO scan di pelabuhan dengan AI dapat membantu petugas customs mempercepat keluarnya peti kemas dari pelabuhan. Sebelumnya, pemerintah juga telah mendorong efisiensi dwelling time di pelabuhan melalui sistem teknologi yang dikembangkan lintas kementerian. Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus mendorong peningkatan kemitraan industri UMKM dengan pengusaha besar. Kementerian mencatat hingga saat ini total kesepakatan kemitraan pelaku usaha besar dengan UMKM mencapai 3,9 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani mendorong peningkatan kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan pelaku usaha besar. Sejak menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan mencatat hingga saat ini total kemitraan antara UMKM dengan pelaku usaha besar mencapai 579 kesepakatan dengan nilai mencapai 3,9 triliun rupiah dengan melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM. Untuk itu, hal tersebut diharapkan investasi yang masuk di dalam negeri semakin meningkatkan peran UMKM di tanah air seiring dengan peningkatan target investasi di tahun depan. Sejak kami dilantik Kabinet Merah Putih ini, kita sudah melakukan kerjasama dengan kita sudah memfasilitasi kemitraan itu dan jumlahnya ada kurang lebih 579 kesepakatan dengan nilai 3,9 triliun rupiah
yang melibatkan 158 usaha besar dan 359 UMKM. Nah, kita ke depannya, kita memang tadi saya sempat sampaikan, kita ingin mengadakan penyempurnaan dari kemitraan ini adalah kemitraan di segi pendidikan. Itu juga kita akan sempurnakan sehingga ini lebih long lasting lagi. Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM juga diharapkan meningkat, di mana hingga saat ini Menteri Investasi mencatat telah menerbitkan 11,3 juta nomor induk berusaha atau NIB yang didominasi UMKM mencapai 99%.